جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguasaan Khalifahan Islamiyah atas tanah Palestina dimulai pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab. Wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur berhasil dikuasai oleh tentara Islam pada tahun 638 Masehi atau bertepatan dengan tahun 16 Hijriah. Pada saat itu, Palestina memang merupakan wilayah yang tersisa di kawasan Timur Tengah yang belum dikuasai oleh Kekhalifahan Islam. Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dijaga dengan ketat oleh sejumlah tentara besar. Selain itu, keberadaan sebuah benteng kokoh menyebabkan pasukan Islam tidak dapat menembus pertahanan Yerusalem dengan segera. Karena itu, untuk merebut kota ini, pasukan Islam menerapkan strategi dengan cara mengepung dan memblokade Yerusalem dari hubungan dengan luar. Dengan demikian, Yerusalem terisolasi dari daerah-daerah lain dan bantuan menjadi terputus. Pengepungan terhadap Yerusalem berjalan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena adanya persediaan logistik yang memadai bagi penduduknya untuk waktu yang lama. Namun, akhirnya Uskup Agung kota ini, yaitu Patriark Suphorius, memutuskan untuk menyerah dengan jalan damai. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pertumpahan darah. Menjelang musim semi tahun 638 Masehi, sebuah deklarasi keluar dari kota dengan misi damai. Dalam perundingan antara kedua pihak, disepakati penyerahan Yerusalem dengan 3 syarat. Pertama, disepakati adanya gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Kedua, Yerusalem hanya akan diserahkan kepada penguasa tertinggi dari pihak Islam. Dan yang ketiga, sisa pasukan Romawi yang ada diizinkan pergi menuju Mesir tanpa hambatan dari pihak Islam. Persetujuan ini disampaikan kepada Khalifah di Madinah, yang disertakan pemohonan agar Umar bersedia untuk datang menerima penyerahan Yerusalem. Khalifah Umar menyetujui perjanjian itu dan segera berangkat ke Palestina. Pada tahun 638 Masehi, penyerahan kota suci itu dilakukan dari Patriark Suphorius kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan, ketika tiba di Yerusalem, Khalifah Umar mengunjungi tempat-tempat suci umat Nasrani. Salah satunya adalah gereja Holy Sepulchre. Saat sedang berada di gereja itu, waktu salat umat Islam telah tiba. Uskup Suphorius pun mempersilakan Umar untuk salat di tempat ia berada. Tapi Umar menolaknya. Umar mencontohkan perilaku Rasulullah SAW dan ketetapan Al-Quran. Salah satunya adalah gereja Holy Sepulchre. Saat sedang berada di gereja itu, waktu salat umat Islam pun tiba. Uskup Suphorius pun mempersilakan Umar untuk sholat di tempat ia berada. Tapi Umar menolaknya. Umar mencontohkan perilaku Rasulullah SAW dan keterangan Al-Quran yang menjelaskan, bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Andai saya sholat dalam gereja, umat Islam akan mengenang kejadian ini dan mendirikan sebuah masjid di sana. Dan ini berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre, jawab Umar. Ia pun pergi dan mendirikan sholat di tempat yang agak jauh dari gereja. Namun lokasinya berhadapan langsung dengan Holy Sepulchre. Di lokasi tempat Umar mendirikan sholat itu, kemudian dibangun sebuah masjid kecil yang memang dipersembahkan untuk sang khalifah. Bangunan masjid tersebut menjadi cikal bakal Masjid Quba Batu. Selanjutnya,
ekspedisi Islam dilanjutkan ke wilayah sekitar Yerusalem. Panglima Yazid bin Abu Sofyan dengan mudah menaklukkan Gaza, Askalon, dan Kaseria atau daerah-daerah yang berada di wilayah Palestina. Palestina di bawah kekuasaan Islam saat itu berkembang menjadi sebuah wilayah yang multikultur. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi yang berdiam di wilayah Palestina pada masa itu hidup berdampingan secara damai dan tertib. Sejak awal penaklukan wilayah Palestina, penguasa Islam tidak pernah memaksa agamanya kepada penduduk setempat. Mereka tetap diperbolehkan menganut keyakinan lama mereka dan diberi kebebasan beribadah. Sejalan dengan pergantian dinasti yang memerintah, Palestina berturut-turut berada di bawah berbagai kekuasaan, mulai dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Seljuk, dinasti Fatimiyah, kaum salib Eropa, dinasti Mamluk, dan Turki Utsmani. Yang terakhir ini menguasai Palestina selama 2 abad, yaitu tahun 1516 sampai 1917. Ketika kekhalifahan Islam dipegang oleh dinasti Umayyah, Palestina menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan di antara para keturunan, yaitu keturunan keluarga Hab bin Umayyah dengan keluarga Abi Al-As bin Umayyah. Saat Marwan bin Hakam atau Marwan ke-1 diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Khalifah Muawiyah kedua, Palestina berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh keturunan keluarga Abi Al-As. Khalifah Marwan ke-1 sendiri merupakan keturunan Umayyah dari garis Abi Al-As. Pada saat Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah menggantikan ayahnya, Khalifah Marwan ke-1, ia mempersiapkan pembangunan Masjid Quba Batu. Masjid ini dimulai dibangun pada akhir abad ke-7 Masehi. Sementara pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid ke-1, ia memerintahkan pembangunan kembali Masjid Al-Aqsa. Dinasti Umayyah menguasai Palestina dari kurun waktu 661 sampai 750 Masehi. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah, penguasaan wilayah Palestina beralih ke tangan dinasti Abbasiyah yang mulai berkuasa pada tahun 750 Masehi. Ini merupakan awal pemerintahan dinasti Abbasiyah dari Baghdad di Palestina. Pada saat Khalifah Al-Mutawakil atau Khalifah ke-11 dari dinasti Abbasiyah memerintah, ia menunjuk putranya Al-Mu'ayyad menjadi gubernur dari Palestina dan Suriah. Pada tahun 969 Masehi, dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Afrika Utara, Mesir, dan Suriah berhasil menguasai wilayah Palestina. Dinasti Fatimiyah secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah khalifah tandingan dari dinasti Abbasiyah. Kemudian, di tahun 1071 Masehi, penguasaan atas Yerusalem dan beberapa daerah di Palestina, kecuali Askalon, beralih ke dinasti Seljuk. Dengan dikuasainya wilayah Palestina oleh dinasti Seljuk, secara resmi Yerusalem kembali lagi dalam pelukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah yang luar biasa. Adidaya saat itu adalah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kota Syam, negeri Syam maksud saya, dan Palestina berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Dan saat itu Umar bin Khattab berhasil memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dengan yakin saat itu uskup besar yang memegang kunci Baitul Maqdis berbicara kepada kaum muslimin bahwa pulanglah kalian
yang berhasil menaklukkan kitab suci kami Injil bukanlah Ammar. Lalu dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhasil menaklukkan tersebut, dan salah satu sahabat berkata, itu adalah Umar. Maka uskup besar itu berkata, siapa Umar? Sahabat berkata kembali, Umar adalah pimpinan terbesar kami di kota Madinah. Dan saat itu Umar datang dengan zuhudnya, dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, gunakanlah pakaian yang lebih bagus dari itu. Lalu Umar marah dan berkata, kita dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi kita dimuliakan Allah karena agama kita. Setelah itu semua sahabat terdiam dan mereka bangga dengan sikap zuhud yang dimiliki oleh pemimpinnya saat itu. Rahimakumullah, Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.